Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu kelas 7. Hari ini pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Anak-anak tadi sudah bertadarus dan berdoa bersama. Ya, setiap pekerjaan harus dimulai dengan berdoa agar kita mendapatkan pahala dan juga dimudahkan oleh Allah dalam pekerjaan kita, khususnya dalam belajar, sehingga kita mudah memahami pelajaran yang sedang kita pelajari. Anak-anak kelas 7, pastikan kalian sudah membuka LKS kalian masing-masing. Bagi yang sudah punya LKS, kalian buka halaman 5. Bagi yang belum memiliki LKS, kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Kemudian kalian wajib absen. Kalian absen di grup kelas kalian masing-masing ya. Nanti ibu akan dikirim atau di-share dari wali kelas masing-masing ya. Oke. Bab pertama, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di bab pertama ini kita akan membahas tentang Pancasila. Yang poin yang pertama A, proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini poin judulnya proses perumusan. Jadi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita akan bahas prosesnya dulu. Proses Pancasila atau dasar negara akhirnya menjadi ketetapan sebagai dasar negara kita. Di buku kalian di halaman 5 di baris ketiga itu yang di lingkungan sekitar ya, kalian lihat aja di LKS-nya. Nanti kalian yang punya LKS tinggal di garis bawahi aja. Di situ ada kata-kata Pancasila sebagai dasar negara di baris ketiga. Yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara ada 4 poin yang harus diperhatikan. Nah, kalian tinggal garis bawahi aja. Yaitu suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. Kemudian yang kedua, sumber nilai dan norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan hukum dasar, baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 45 maupun yang tidak tertulis. Yang ketiga, sebagai dasar negara menjadi acuan konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Pancasila wajib dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi 4 poin tadi itu adalah maksud dari Pancasila sebagai dasar negara. Ada di LKS kalian itu tadi yang di bawah lingkungan sekitar di baris ketiga. Kalian garis bawahi. Dimulai dari Pancasila merupakan asas kerohanian. Ya, ulangi, kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, kemudian sumber nilai dan norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan hukum dasar, baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 45 maupun yang tidak tertulis. Yang ketiga, sebagai dasar negara menjadi acuan konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, wajib dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Itu adalah pembuka awal Pancasila sebagai dasar negara. Nanti akan kita bahas satu persatu apa itu konstitusi, bagaimana Pancasila itu ditetapkan, siapa yang merumuskan, tanggal berapa, tahun berapa, semuanya nanti akan kita bahas satu persatu melalui dari tahapan yang pertama. Baik, selanjutnya kita akan mulai dari sejarah bangsa Indonesia dari sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai negara sampai nanti Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Seperti kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia atau negara Indonesia adalah negara yang dimiliki atau yang diberikan oleh Allah kekayaan alam yang sangat melimpah. Jadi pada saat sebelum Indonesia merdeka, kita itu hidup dalam keadaan aman, tentram, dan sejahtera. Jadi rakyat Indonesia pada saat sebelum dijajah, rakyat Indonesia itu hidup dalam
keadaan aman dan sejahtera. Kenapa? Yaitu tadi, kita itu, negara Indonesia ini adalah negara yang sangat beruntung karena diberikan kekayaan alam yang begitu melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Indonesia adalah negara yang makmur, ya, akhirnya banyak bangsa lain yang ingin datang ke Indonesia. Apa benar Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang besar sehingga bangsa-bangsa lain tertarik ingin datang ke Indonesia? Banyak bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia, yaitu bangsa Eropa. Banyak sekali bangsa-bangsa Eropa yang terpikat ingin datang ke Indonesia. Ada juga bangsa-bangsa Asia, ya, yang juga tertarik ingin datang ke Indonesia. Dan benar, mereka bangsa-bangsa Eropa dan juga ada bangsa-bangsa Asia yang datang ke Indonesia, ternyata mereka takjub dengan keadaan bangsa Indonesia saat itu yang begitu ramah dan mudah menerima orang baru atau mudah menerima orang asing. Nah, perlu dicatat bahwa kita diwariskan oleh nenek moyang kita adalah bangsa Indonesia terkenal adalah orang yang sangat ramah dan mudah bergaul dan mudah menerima orang baru atau orang asing. Nah, itu poin penting bagi kita bangsa Indonesia dan itu diakui sejarah dari dulu semenjak nenek moyang kita sudah ada di Indonesia. Nah, bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia, tujuan pertamanya mereka adalah berdagang. Ya, mereka berdagang. Karena apa? Ternyata di Indonesia memiliki hasil bumi yang bagus dan layak untuk dijual. Bangsa Eropa adalah bangsa yang sangat menyukai hasil bumi rakyat Indonesia. Ya. Siapa saja mereka bangsa Eropa? Bangsa Eropa yang sangat terpikat oleh rempah-rempah hasil bumi Indonesia itu rempah-rempah itu adalah diantaranya Portugis, ya, Prancis, Spanyol, Inggris, Belanda, ya. Mereka adalah bangsa-bangsa Eropa yang sangat tertarik dengan rempah-rempah di Indonesia. Baik. Kapan bangsa Eropa memasuki Indonesia? Sejak awal abad 15. Jadi di awal abad 15 bangsa Eropa sudah memasuki wilayah Indonesia dan sangat menyukai kekayaan alam bangsa Indonesia. Yaitu tadi diantaranya karena apa? Kita memiliki kekayaan alam, yaitu hasil bumi dan rempah-rempahnya. Awalnya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia tujuannya untuk berdagang. Ya, berdagang karena apa? Hasil bumi Indonesia itu memang tadi Bu katakan layak untuk dijual. Nah, tertariknya mereka kepada rempah-rempah adalah karena rempah-rempah itu sangat berguna untuk obat-obatan, ya, dan minuman. Jadi hasil rempah-rempah Indonesia ternyata kualitasnya kualitas bagus yang tujuannya itu rempah-rempah untuk membuat obat-obatan dan minuman gitu. Nah, tadi Bu katakan bangsa Eropa yang mulanya hanya untuk berdagang, ya, membeli hasil rempah-rempah Indonesia yang begitu bagus dan begitu banyak, akhirnya mereka punya keinginan jahat, yaitu mereka ingin melakukan imperialisasi atau menjajah bangsa Indonesia. Karena apa? Kalau orang-orang Eropa itu menguasai Indonesia, berarti rempah-rempah yang dihasilkan oleh negara Indonesia akan mudah dikuasai dan akan mudah diambil sebanyak-banyaknya demi keuntungan bangsa Eropa itu sendiri, ya. Tadi Bu sudah sebutkan siapakah mereka. Yang pertama kali bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah bangsa
Portugis, ya. Jadi bangsa Eropa yang pertama memasuki wilayah Indonesia adalah Portugis. Mereka sampai di mana? Di Pulau Maluku. Tepatnya di Ternate, ya. Bangsa Portugis sampai di Ternate, kemudian dia melihat hasil rempah-rempah yang ada di Ternate itu bagus, diantaranya adalah kopi. Kopi orang-orang Ternate ternyata sangat berkualitas bagus, ya. Baik. Kemudian tadi Ibu katakan rempah-rempah, apa sih rempah-rempah itu? Rempah-rempah itu adalah pertama cengkeh, kemudian kemiri, udah tahu ya kalian, cengkeh kemiri tahu tuh. Kemudian kemukus, ya, kayu manis, kapulaga, pala, panila, lada, ya, itu adalah bagian dari rempah-rempah. Dan tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, cengkeh, kemiri, kemukus, kapulaga, pala, vanila, dan lada itu adalah rempah-rempah yang ada di tanah air Indonesia, dan itu memiliki kualitas yang bagus sehingga orang-orang Eropa sangat-sangat ingin mengambil rempah-rempah itu dengan jumlah yang banyak dan akan dijual ke negara-negara lain dengan harga yang mahal. Mereka membeli dengan murah di Indonesia tapi menjual ke negara lain dengan harga yang mahal. Otomatis orang-orang Eropa tersebut memiliki keuntungan yang sangat besar. Nah, bangsa-bangsa Eropa itu tadi akhirnya sangat ingin menguasai tanah air Indonesia, dan itu berhasil. Mereka akhirnya menjajah bangsa Indonesia. Kalian perlu ketahui anak, bahwa yang menjajah Indonesia bukan hanya Belanda atau Jepang, tapi ada 6 bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Ya, yang pertama tadi udah Ibu sebutkan adalah Portugis, ya. Kemudian yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat Perancis, yang kelima Inggris, dan yang keenam adalah Jepang, ya. Tetapi dari 6 bangsa tadi yang menguasai Indonesia, yang paling lama adalah Belanda. Belanda lah yang paling lama menjajah Indonesia. Kalian pasti tahu dan masih ingat berapa lama Belanda menjajah Indonesia. Di dalam sejarah tercatat, bangsa Indonesia menjajah Indonesia hampir 350 tahun. 350 tahun atau 3,5 abad. Apakah itu waktu yang sangat sebentar? Oh tidak. 350 tahun itu waktu yang sangat lama dan panjang. Bagaimana kondisi rakyat Indonesia saat itu? Waduh, pastinya rakyat Indonesia saat dijajah oleh para penjajah bangsa Eropa itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, menyedihkan pastinya. Karena apa? Bangsa-bangsa Eropa itu tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan, bahkan kekejaman bagi bangsa Indonesia. Tujuannya agar rakyat Indonesia saat itu tidak berani melawan para penjajah-penjajah itu. Mereka melakukan segala cara agar rakyat Indonesia tertindas. Kalau sudah tertindas rakyat Indonesia, berarti saat itu rakyat Indonesia tidak bisa melakukan apa, pasrah, ya. Tujuannya itu. Tujuan para penjajah agar rakyat Indonesia itu takut dan tidak berani melawan mereka. Tapi ternyata dalam kurun waktu yang panjang itu, jangan kalian pikir bahwa rakyat Indonesia pasrah. Banyak para pejuang-pejuang Indonesia yang berusaha untuk melawan kekejaman para penjajah. Ya, yang kita bahas sekarang adalah Belanda. Belanda adalah bangsa Eropa yang sangat lama, tadi Bu katakan, menjajah Indonesia 350 tahun atau 3,5 abad.
untuk menguasai perdagangan yang ada di Indonesia. Bagi bangsa-bangsa lain yang ingin berdagang kepada bangsa Indonesia, Belanda mendirikan VOC, ya. Jadi bangsa Belanda itu mendirikan organisasi yang namanya VOC. Kalian lihat di halaman 6, ya, halaman 6 dibuka deh. Di situ ada kata-kata VOC. Ini bahasa Belanda nih. Ibu coba baca ya. VOC itu V-nya Vereniging Oost-Indische. Waduh, susah ya. Ibu aja susah nih mengucapkannya. Ibu ulangi lagi, VOC itu adalah Vereniging Oost-Indische atau VOC. Aduh, susah ya. Kita cukup nyebut VOC aja deh, karena memang bukan bahasa Indonesia, jadi sulit untuk diucapkan. VOC itu dibuat oleh Belanda tahun 1602 atau 1602. Ya, tujuannya Belanda mendirikan VOC nih, perlu kalian ingat, boleh dicatat nih. Tujuan Belanda mendirikan VOC adalah memonopoli, ya, memonopoli aktivitas dagang di Asia. Jadi ibu ulangi, tujuannya VOC didirikan oleh Belanda adalah untuk memonopoli aktivitas dagang di Asia. Memonopoli artinya ingin menguasai, mengatur perdagangan yang ada di Indonesia, khususnya bagi negara-negara Asia yang ingin belanja atau melakukan transaksi dengan bangsa Indonesia, khususnya rempah-rempah. Nah, dengan VOC ini Belanda sangat-sangat kejam terhadap bangsa Indonesia, karena dia bikin aturan yang sangat menyiksa, dan rakyat Indonesia sangat menderita saat itu. Pada bangsa Belanda memiliki politik yang namanya divide et impera, artinya adu domba. Jadi orang-orang Belanda mengadu domba rakyat Indonesia agar satu sama lain saling curiga dan bermusuhan, sehingga kekuatan Indonesia lemah, ya. Kemudian yang kedua, VOC atau Belanda sendiri menetapkan yang namanya Kulturstelsel. Ya, di buku kalian ada di sini. Kalian bisa lihat. Mereka menetapkan yang namanya Kulturstelsel atau kerja paksa. Ya, kerja paksa. Ada di halaman 6 di paragraf 1 2 3. Di paragraf 3 di situ ada kata-kata Kulturstelsel atau kerja paksa. Kemudian atau tanam paksa, bukan kerja paksa, tanam paksa, ya. Ada lagi pada saat ditetapkannya Kulturstelsel atau tanam paksa, maksudnya begini, karena bangsa Belanda sudah menguasai hasil rempah-rempah Indonesia, dia membeli dari petani-petani Indonesia dengan harga yang murah, tetapi kemudian dia menjualnya dengan harga mahal. Otomatis lama-kelamaan petani-petani Indonesia bangkrut, tidak bisa memiliki lagi modal untuk bercocok tanam karena dibeli dengan harga murah, kemudian orang-orang Belanda itu menjual dengan harga mahal. Rakyat Indonesia, petani-petani Indonesia akhirnya tidak bisa lagi bercocok tanam. Karena tidak bisa bercocok tanam lagi, akhirnya rakyat Indonesia dengan terpaksa menjual tanahnya kepada Belanda. Nah, setelah Belanda menguasai pertanian Indonesia, dia akhirnya memaksa para petani-petani itu bekerja di tanahnya sendiri. Karena sudah dibeli oleh Belanda, tapi yang mengerjakan adalah para petani-petani Indonesia. Pastinya sangat menderita dan sangat sedih sekali rakyat Indonesia saat itu, ya.
Selain tadi ada politik divide et impera, ada yang namanya kultur stelsel, ya, atau tanam paksa. Itu yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Penjajah Belanda benar-benar menerapkan sistem kekerasan kepada bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia takut dan tidak bisa melakukan perlawanan. Padahal kenyataannya dalam sejarah banyak sekali para tokoh-tokoh bangsa Indonesia melakukan perlawanan bagi bangsa Indonesia. Baik anak-anak, materi kali ini cukup sampai pada masa penjajahan Belanda. Jadi proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara sejarahnya panjang dan berliku. Karena apa? Bangsa Indonesia melalui masa-masa sulit, yaitu pada masa-masa penjajahan. Ya nak ya. Nah, akhir dari materi kali ini, tadi Ibu katakan bahwa Ibu ulangi lagi, bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, juga bangsa-bangsa Asia datang ke Indonesia yang awalnya berdagang, tapi lama-kelamaan bangsa Eropa ingin menguasai dan menjajah bangsa Indonesia, dan itu berhasil. Itu bangsa Eropa datang ke Indonesia mulai berniat untuk melaksanakan niat jahatnya menjajah Indonesia itu pada abad ke-15, ya anak-anak ya. Dan tadi Ibu katakan bangsa Eropa yang menjajah bangsa Indonesia ada 6. Bangsa yang pernah menjajah Indonesia itu ada 6. Pertama Portugis, kedua Spanyol, ketiga Prancis, Belanda, Inggris, dan terakhir adalah Jepang. Mereka adalah bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Yang paling lama adalah bangsa Belanda. Baik. Sebelum Ibu tutup, ada 3 kuis atau 3 pertanyaan yang wajib kalian jawab. Ya. Nanti kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Siap? Yang pertama, ya. Kalian boleh langsung jawab. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Pada abad keberapa bangsa Eropa menduduki atau menjajah bangsa Indonesia? Ibu ulangi, abad keberapa bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia? Yang kedua, bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam, yaitu hasil bumi dan rempah-rempah yang bagus. Sebutkan 5 contoh rempah-rempah. Sebutkan 5 contoh rempah-rempah. Ya. Oke, yang ketiga, bangsa Eropa yang pertama kali datang menjajah Indonesia di wilayah timur atau di wilayah Maluku. Ibu ulangi, yang ketiga, bangsa apa yang menguasai Indonesia pertama kali di daerah Maluku, bangsa apa? Oke, nah itulah kuis atau pertanyaan yang wajib kalian jawab dan kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing, dan kalian nanti kirim di nomor Ibu, tulis nama dan kelas. Baik anak-anak, minggu depan kita akan lanjutkan lagi pelajaran PPKN, yaitu tentang proses perumusan dasar negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak. Semoga selalu semangat dan sehat selalu.